Selamat siang. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Sulistya Widowati. Dan saya Dio Kristiana Ditama dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif. Disiarkan dari kawasan Gedung Batang Garing Lantai 3, Kota Palangkaraya. Yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Staf khusus Presiden Republik Indonesia dan Duta SDGs Indonesia, Billy Mambrasar, selain menemui sejumlah mahasiswa UPR yang berprestasi, juga melakukan kunjungan ke asrama Papua. Dalam kunjungan tersebut, Billy Mambrasar juga memperkenalkan program para Papua dan menyapa mahasiswa afirmasi asal Papua di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Billy Mambrasar mengenalkan program para Papua yang mendorong terciptanya sumber daya manusia unggul dari bumi cendrawasih. Program para Papua merupakan inisiasi dan dukungan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri di depan puluhan mahasiswa asal Papua di asrama Papua yang berada di Universitas Palangkaraya. Dalam kesempatan tersebut, Billy menekankan pentingnya semangat berdikari, percaya diri dan menyiapkan diri menyambut kemajuan. Billy yang juga Duta SDGs Indonesia ini terus memberikan motivasi serta semangat bagi mahasiswa afirmasi asal Papua yang tetap mengikuti perkuliahan di masa pandemi COVID-19 seraya berbagi pengalaman kepada mereka. Menurut Billy, saat ini Papua sedang membutuhkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengelola sumber daya alam Papua yang sangat kaya. Billy kembali menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan tim juga akan terus mendukung dan membuka komunikasi seluas-luasnya serta bekerja sama untuk terus mencari solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh para mahasiswa Papua dimanapun, termasuk pula Palangkaraya. Jadi saya jadi tambah optimis dan saya penuh harapan karena saya melihat mereka punya semangat dari awal luar biasa. Terus baru kita belum mulai acara tapi saya sudah mendengar beberapa kisah inspiratif dari perjuangan mereka. Artinya saya tambah percaya diri bahwa kalau kita terus mementor dan mengcoach mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang sukses dalam bidang yang mereka pilih masing-masing ke depannya. Mungkin pesan dari Bang Billy untuk adik-adik atau kawan-kawan di asrama Papua sendiri, mengingatkan mereka juga mahasiswa afirmasi, Bang. Iya, pesan saya adalah bahwa pertama kita bersyukur atas berkat yang sudah diberikan dulu. Tidak semua orang terpilih untuk berada dalam program afirmasi, hanya yang terpilih saja. Artinya mereka adalah yang terpilih dari sekian banyak. Yang kedua, setelah kita terpilih, tentunya dalam studi yang kita tekuni tidak lancar begitu saja. Artinya akan banyak cobaan. Cobaan itu bisa secara ekonomi, bisa secara finansial, bisa secara psikologis, bisa secara pergaulan. Pesan saya untuk mereka adalah tetap konsisten fokus ke studinya. Fokus ke studi, ingat bahwa orang tua keluarga menunggu keberhasilan kita untuk kembali mempersembahkan ijazah dan kita bisa berkarya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang membuat fokus kita lewat dan kita gagal studi. Gitu. Saya pikir pesan terakhir dari saya adalah harapan pemerintah daerah, Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah pusat, khususnya saya sendiri sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia, memegang amanah dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo yang begitu concern memperhatikan pembangunan, khususnya manusia. Jadi Pak Jokowi juga, saya membawa harapan Pak Jokowi untuk adik-adik ini, agar mereka kembali, mereka ikut membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin terbaik di masa kini maupun masa depan. Itu harapan kami semua. Terima kasih. Sementara itu masih di hari dan waktu yang sama, Ketua Himpunan Mahasiswa Papua di Kalimantan Tengah, Ignatius Warombi menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Billy Mambrasar yang telah berkenan menemui mahasiswa asal Papua yang ada di Kalimantan Tengah. Selain itu, dengan kedatangan Billy Mambrasar ke asrama Papua, hal ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Yang paling pertama, kesan saya rasa sangat bersyukur dan sangat berterima kasih pada Kakak Billy. Ini salah satu kehormatan yang luar biasa menurut saya pribadi,
begitu juga dengan kawan-kawan saya, anggota saya Himpunan Mahasiswa Papua. Kami sangat berterima kasih banyak kepada Kakak Billy selaku staf khusus Presiden yang sudah hadir di tempat kami. Mungkin ini bukan awal begitu saja, tapi ini akan berkelanjutan, saya harap seperti itu gitu. Kakak, untuk pesan-pesan dari Bang Billy tadi apa nih yang menjadi motivasi untuk kawan-kawan sendiri? Kebetulan pesan-pesan dari Bang Billy tadi, kebetulan saya sebagai ketua juga, kami di sini punya program kerja juga begitu banyak yang dimana kami mengembangkan mahasiswa-mahasiswa Papua yang ada di Himpunan Mahasiswa Papua Kalimantan Tengah khususnya. Jadi kami di sini mengembangkan bagaimana kami mahasiswa yang ada Kalimantan Tengah ini bisa lebih seperti contohnya seperti kami melatih diri kami dalam budidaya perikanan itu. Disediakan tempat segala macam itu dari rektorat, dan kami di situ melatih diri kami untuk lebih tahu tentang apa pembibitan ikan lele dan bagaimana kita melihat langsung pembibitan ikan lele dari awal pembersihan kolam sampai panen ikannya. Kakak selama kuliah di UPR, kakak mungkin tanggapan kakak seperti apa, perasaan kakak? Saya kebetulan saya mahasiswa afirmasi angkatan 2017. Jadi awal saya datang, saya rasanya ini Kalimantan sudah seperti Papua, jadi saya rasa nyaman sekali. Sampai untuk saat ini saya belum pernah ada liburan sama sekali pulang ke Papua, dan saya sudah 3 tahun di sini. Saya sangat bersyukur karena saya sudah nyaman dengan tempat ini, karena di mana Kalimantan ini memegang teguh falsafah Huma Betang yang mana dia menerima dari berbagai suku, ras, budaya, agama dan sebagainya. Jadi saya sangat bersyukur bisa ada di tempat ini. Di sisi lain, menurut salah satu mahasiswa program studi sumber daya manusia, program manajemen Pascasarjana UPR angkatan tahun 2017, Ferdinando Tenau mengatakan bahwa dirinya sewaktu menempuh program Strata 1 adalah mahasiswa afirmasi asal Papua angkatan 2012 yang juga kuliah di UPR. Sekarang dirinya kembali melanjutkan studi di program Pascasarjana UPR. Adapun alasannya sendiri ialah tidak lain merasakan Kalimantan Tengah masyarakatnya sangat ramah dan memiliki sikap toleransi yang tinggi sehingga membuatnya betah untuk kuliah di kampus tertua yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini. Perkenalkan, nama saya Ferdinando Tenau. Saya dulu bersempat kuliah di Universitas Palangkaraya angkatan 2012. Saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Ekonomi dan selesai di tahun 2016. Namun saya lebih memilih untuk kembali lagi di Provinsi Kalimantan Tengah, Universitas Palangkaraya, karena saya sudah menganggap bahwa Kalimantan Tengah ini kurang lebih kehidupan di sini hampir sama dengan kehidupan di Papua. Baik dari masyarakatnya, kami sudah diterima dengan baik di lingkungan. Dari universitas sendiri pun sudah menganggap kami bagian daripada universitas sendiri. Dan saya percaya juga bahwa output dari Universitas Palangkaraya ini bukan output yang sembarangan atau sembarang. Artinya bahwa dia bisa mampu bersaing di luar sana dengan teman-teman dari universitas-universitas lain, lalu kawan-kawan kami Papua yang kuliah di universitas lain. Ada nggak dari kakak sendiri merasakan kendala selama berkuliah di sini? Saya secara pribadi saya kuliah di Pascasarjana tahun 2017. Sampai saat yang ada ini di 2020 ini saya belum selesai menyelesaikan perkuliahan saya, bukan karena bodoh tidak, atau bukan karena tidak mampu tidak, tapi karena faktor kendala terkait finansial. Karena saya kuliah di S1 Universitas Palangkaraya itu saya program afirmasi dibiaya oleh pemerintah beasiswa. Namun ketika melanjut ke S2 saya biaya pribadi, artinya bahwa biaya yang saya terima, biaya yang saya biaya untuk perkuliahan saya itu pun juga sampai detik ada ini belum bisa, ada beberapa semester yang belum terselesaikan. Dan itu yang menjadi kendala buat saya. Dari pemerintah Papua sendiri apakah sudah ada perhatian itu? Saya udah 2016 awal selesai, saya berangkat ke Papua untuk mengajukan permohonan ke pemerintah provinsi terkait dengan melanjutkan studi saya untuk jenjang lebih tinggi, yaitu Pascasarjana S2. Tanggapan dari pemerintah provinsi sangat baik kepada saya,
Tapi sejauh berjalannya waktu sampai saat yang ada ini belum ada realisasi atau respon dari pemerintah provinsi. Begitu halnya juga dengan pemerintah daerah di Kabupaten Maibrat, bahwa saya sudah berapa kali mengajukan proposal secara pribadi ke pemerintah daerah. Namun proposal yang saya ajukan sampai saat yang ada ini juga belum ada disposasi atau belum ada tanggapan dari pemerintah daerah. Salah satu alasannya kenapa sampai Saya kurang terlalu paham, maksudnya kurang terlalu tahu ya soal alasan mengapa sampai proposal itu belum dijawab apa segala macam. Tapi harapan saya bahwa pemerintah Papua dalam hal ini pemerintah harus benar-benar mensupport sumber daya manusia, khususnya kita mahasiswa Papua yang berkuliah di luar, karena bicara perkembangan Papua itu lahir dari bagaimana perkembangan ke depan itu tergantung pada setiap anak-anak muda Papua yang melanjutkan, yang berhasil dan tidaknya itu tergantung ya. Dalam artinya bahwa pendidikan sangat mendukung untuk kemajuan dan perkembangan anak Papua. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Kalteng News melaporkan.